Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bunda Amira. Seperti biasa yang lagi beraktivitas di dapur. Kali ini teman-teman saya mau membuat sate ayam. Dan ini ayamnya sudah aku marinasi sejak tadi siang. Dan sekarang aku mau menusuknya dengan tusuk sate. Dan oh ya teman-teman, bumbu yang aku gunakan untuk memarinasi daging ayamnya ini hanya bawang putih bubuk, bawang putih halus, ketumbar, masako, sedikit merica, gula merah, dan juga sedikit kecap, dan juga aku tambahkan sedikit minyak untuk mengikat bumbunya biar bumbunya lebih meresap, dan juga aku tambahkan sedikit air asam jawa. Setelah semua satenya ditusuk, seperti inilah penampakannya dan siap untuk dibakar. Tapi karena arangnya belum siap, apinya masih menyala di luar sana, belum jadi arang sabut kelapa yang aku bakar tadi. Jadi sambil menunggu sabut kelapanya berubah jadi arang, ini aku mau goreng kacang dulu untuk bumbunya nanti. Aku hanya menggunakan kurang lebih 1,5 genggam kacang tanah. Ini aku goreng dulu sampai matang. Dan ini dia arangnya sudah siap, si kakak pun sudah siap di luar untuk membakar satenya. Tetapi tak lupa si adik juga mengganggunya dari belakang. Kali ini aku membakar satenya dengan menggunakan arang dari sabut kelapa. Karena rasanya itu lebih enak dibanding kalau dibakar di kompor. Tapi adik itu tidak berhenti-berhenti mengganggu kakaknya. Katanya dia mau bantuin untuk ngipasin apinya biar apinya tidak mati. Tapi sebenarnya tidak perlu dikipas lagi ini secara manual karena di samping kakak itu sudah aku sediakan kipas angin kecil. Jadi kalau apinya mau padam dia tinggal nyalakan saja kipasnya. Sebenarnya kakak itu sambil bakar sate itu sambil menonton HP. Tapi biar saja karena dia terus membakar satenya. Jadi ini dia penampakan kakak di luar jendela. Karena memang saya memintanya untuk membakarnya di depan rumah. Kan wanti-wanti kalau tiba-tiba turun hujan di situ ada teras. Jadi airnya tidak langsung membuat apinya padam. Dan ini aku kembali lagi ke dapur untuk memeriksa kacangnya dan ternyata betul kacangnya sudah matang. Jadi aku angkat dulu kacangnya. Dan tadi ini aku lupa menggoreng bawang putihnya sekalian dengan kacang. Jadi aku menggoreng lagi bawang putih dan cabai merah serta sedikit kencur untuk bumbu kacangnya nanti. Ini aku tidak menggunakan cabai rawit karena kalau menggunakan cabai rawit itu rasanya nanti pedas. Sementara si adik tidak bisa makan yang pedas. Jadi aku hanya menggunakan tambahan cabai merah saja. Nah ini bumbunya sudah matang siap untuk di blender bersama kacang untuk dihaluskan. Nah ini teman-teman aku sudah menghaluskan kacangnya dengan bumbunya. Dan tak lupa juga nantinya akan aku tambahkan sedikit air. Biar nanti itu lebih mudah dalam proses penghalusan kacangnya nanti. Nah ini yang sudah aku tambahkan airnya. Jadi aku haluskan kacangnya menggunakan blender biasa aja. Dan kita lihat lagi kakak yang lagi bakarin satenya sambil bukannya satenya yang dikipasinya tapi badannya, mukanya yang dikipasinya. Kipas angin. Kemungkinan dia agak kepanasan jadi dia kipas mukanya dengan kipas angin. Nah ini dia bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Sekarang aku mau masak bumbunya dan aku akan tambahkan sedikit gula merah biar rasanya lebih manis dan gurih. Nah ini aku cemplungin gula merahnya yang sudah aku iris-iris kecil biar lebih mudah hancur. Dan karena bumbu kacangnya masih terlalu kental jadi aku tambahkan lagi sedikit air.
Ini sudah hampir penuh penggorengan kecil, padahal tadi kacangnya itu hanya kurang lebih 1,5 genggam saja. Dan karena Pak suami sudah pulang, jadi aku harus segera membuat teh untuk dia minum. Tapi si bumbu saya ini tidak boleh sebenarnya ditinggal. Takutnya nanti gosong. Untungnya ada si kakak yang baru minum air dari kulkas, jadi aku minta dia untuk ngaduk-ngaduk dulu bumbu kacangnya itu supaya tidak gosong, sementara aku tuangin tehnya. Tuangin dengan air panas maksudnya, supaya tehnya segera disajikan karena Pak suami sudah duduk menunggu di depan. Sebenarnya kakak yang satu ini tidak suka kalau ada kamera, tapi saya bilang mukamu tidak terlihat, hanya tanganmu saja yang terlihat. Jadi akhirnya dia mau mengaduk-aduk kacangnya itu. Nah, sambil diaduk aku bawa dulu tehnya ke depan untuk bapak suami yang sudah duduk menunggu. Setelah selesai aku bawa teh, aku kembali lagi ke dapur untuk mengambil alih bumbu kacangnya. Dan aku meminta dia untuk pergi. Nah, ini sepertinya bumbu kacangnya sudah hampir matang. Tinggal aku tambahkan sedikit garam. Oh ya teman-teman, dikira-kira saja ya. Karena begitu juga di sini saya tidak menakarnya, saya hanya kira-kira saja. Dan juga aku tambahkan kecap. Nah, setelah semua matang, kompornya aku matiin dan aku tambahkan cuka. Setelah bumbu kacangnya matang, ini lanjut aku masak sayur kelor. Dan setelah semuanya matang, satenya juga sudah matang. Ini satenya akan disiram dengan bumbu kacang yang tadi. Dan ini dia anak-anak sudah mulai makan. Dan sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan.